bersama saya Muhammad Amar Subowanto dan dengan IPK Cibimbing Trade 061 saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu DAC dan juga BWM output. Tentunya dari yang modul-modul kemarin yaitu kita sudah membahas dari ADC, pull up, dan berbagai macam. Kita langsung saja lanjut ke bagian berikutnya, DAC yaitu Digital to Analog Converter. Kita mungkin dari pengertiannya dulu, yaitu Digital Analog Converter adalah rangkaian atau perangkat yang mengubah data digital biner menjadi sinyal analog berupa tekanan atau arus. Dan pada dalam kasus kali ini bisa dilihat di sini, jadi dia mengubah menjadi sinyal kotak atau pulsar wave modulation. Kemudian tentunya ada fungsi dari DAC itu sendiri, yaitu mengubah nilai digital dari microcontroller menjadi tegangan analog. Digunakan saat perangkat membutuhkan analog nyata, dengan contoh audio, speaker, kontrol kecepatan motor, dan juga sistem kontrol analog dan juga sensor motor. Nah, ini untuk sistematikanya bisa kita lihat di slide ini. Yaitu yang pertama ada prinsip kerja digital to analog converter yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dia mengubah data digital biner menjadi analog. Nah, dengan contoh rangkaian pada di bawah ini yaitu DAC R2R lager. Nah, maksudnya itu ya di sini jadi bisa dilihat ya, sesuai tegangan analog ini bisa dilihat dari rangkaiannya. Ada MSB1, 01, dan juga dengan hasil out. Di maksudnya pihak di sini adalah tegangan analog dihasilkan sesuai kombinasi bit input. Dengan rumus umum DAC bisa dilihat P out sama dengan Vref per banyaknya yang masuk tegangan referensi. Contohnya di sini bisa dilihat contoh 4 bitnya, yaitu dari yang awalnya 10.010 pangkat 2 menjadi kode digital yaitu BWM di sini. Terus kemudian lanjut ada alur kerja DAC, yaitu data digital biner masuk ke input DAC. Kemudian setiap bit mengontrol saklar ke Vref 1 ke Vref 1 atau ke ground. Jaringan resistor R2R menggabungkan kontribusi setiap bit. Kemudian dengan hasil akhir adalah tegangan analog di out. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian kita lanjut ke dalam BWM atau pulse width modulation. Dia adalah teknik menghasilkan sinyal analog semu dari sinyal digital dengan mengubah lebar pulsa. Fungsinya yaitu mengubah nilai digital dari microcontroller menjadi tegangan analog. Digunakan saat perangkat membutuhkan output analog nyata dengan contoh yaitu tadi audio, speaker, kontrol kecepatan motor. Kalau kontrol kecepatan biasanya dia memakai servo, kemudian sistem kontrol analog dan juga sensor simulator. Lanjut ke prinsip kerja PWM atau pulse width modulation, yaitu dia mengubah lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital untuk mengatur nilai rata-rata tegangan atau analog semu. Bisa dilihat di sini adalah ada gelombang kotak. Nah, bawah dan atas ini berbeda ya. Bisa di setiap satu kotak ini adalah T-on dan juga setiap jarak antar kotak ke kotak lain dia adalah T periode. Untuk atas dia itu biasanya PCC atau V-high dan bawah adalah kilo. Dengan rumus mencari duty cycle yaitu T-on per T kali 100. Sedangkan untuk mencari frekuensi yaitu seperti dalam satuan hertz. Bisa dilihat di sini adalah contoh duty cycle-nya. Di sini D sama 25%, di sini D sama dengan 50 dan juga seterusnya. Nilai tegangan rata-rata V average banding dengan nilai duty cycle. V average sama dengan D kali V tinggi. Nah, untuk mudahnya kita bisa bagaimana kita mengetahui V average-nya, kita bisa lihat dari duty cycle-nya. Contoh di sini, duty cycle 25%, average 25%, maka hasilnya 0,85. Nah, jika salah satu udah ketemu, selanjutnya gampang, tinggal kita menggunakan rumus persenan ya. Contoh 50%-nya berarti 1,25, 75, 4,5, dan terakhir yaitu 3,3.
Inti dari prinsipnya yaitu dengan mengubah nilai duty cycle atau key on, kita mengubah tegangan rata-rata keluaran setelah filter sehingga menghasilkan tegangan analog semu. Contoh dari pengaplikasiannya yaitu filter RC atau low pass filter. Jadi maksudnya di sini adalah filter LC ini dia mengharuskan sinyal BWM menjadi tegangan DC dengan mengurangi komponen frekuensi tinggi. Contoh, jika kita awalnya sebelum filter itu berupa gelombang kotak, setelahnya maka akan menjadi arus. Nah, maksudnya di sini yaitu mengurangi noise. Kemudian lanjut ke dalam diagram blok prinsip BWM. Yang pertama pastinya kita lalui dari microcontroller sebagai perangkat atau logika. Kemudian dialirkan sinyal BWM, dia menjadi generator BWM generator atau timer. Kemudian mengalir lagi ke dalam rangkaian yang disebut LPF low pass filter, dan juga dengan output tegangan analog berupa beban. Contoh motor, LED, Arduino, dan masih banyak lagi. Parameter penting BWM. Duty cycle mengatur lebar pulsa on untuk mengukur tegangan rata-rata. Dengan frekuensi, yaitu kecepatan pengolahan sinyal semakin tinggi F, keluaran makin halus setelah difilter. Untuk resolusinya, banyak level duty cycle yang dapat diubah tergantung resolusi timer. Contohnya seperti ini, jika kita mencoba mengubah pengaruh frekuensi, bisa maksudnya hasil gelombang itu tidak kita inginkan, maka kita bisa rubah dari tegangan rendah, kita setting ke tegangan tinggi hingga menghasilkan halus. Kemudian untuk pengaplikasiannya ya, contohnya yaitu kontrol motor, kontrol servo, kemudian blink, peredupan LED, dan juga audio buzzer. Lanjut ke perbandingan DAC versus BWM, serta kapan waktu yang tepat untuk digunakan. Untuk DAC sendiri, dia menghasilkan tegangan analog asli secara langsung dan dari nilai digital. Nah, untuk perbandingan utamanya, maksudnya untuk perbandingan BWM-nya, dia menghasilkan tegangan analog semu dan lebar pulsa seperti yang kita lihat. Dari dua ini kita komparasikan. Di aspek jenis output, pastinya DAC itu analog asli dengan BWM analog semu. Cara kerjanya bisa dilihat, dia mengubah data nilai digital menjadi tegangan. Dengan BWM itu dia mengubah lebar pulsa menjadi tegangan rata-rata. Untuk kualitas sinyal lebih diutamakan DAC karena dia halus dan dengan ripple sangat kecil. Dengan BWM dia pasti ada ripple tergantung filter dan frekuensi. Untuk resolusi ditentukan oleh bit DAC, sedangkan BWM itu ditentukan oleh resolusi timer BWM. Untuk akurasinya DAC itu sangat tinggi, sedangkan BWM itu sedang, dan juga komponen eksternalnya DAC tidak perlu, dan BWM perlu yang namanya LPF atau filter LC. Beban loadnya dapat langsung ke beban. Jika BWM harus melewati filter agar mendapat tegangan DC yang stabil. Untuk biayanya pastinya DAC lebih mahal karena hardware DAC itu khusus. Sedangkan BWM dia lebih murah, cukup dengan timer microcontroller. Untuk kecepatan responnya, DAC ini sangat cepat. Dengan BWM itu tergantung frekuensi BWM dan filter. Untuk penggunaannya sedang, dengan BWM itu lebih efisien untuk menggerakkan beban daya. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakannya? Gunakan DAC jika membutuhkan output analog yang kualitas tinggi dan ripple sangat kecil. Untuk aplikasi audio contohnya, dan kemudian membutuhkan akurasi dan linearitas tinggi, sistem kontrol analog presisi, dan juga kecepatan respon tinggi tanpa bergantung pada filter. Sedangkan kita akan menggunakan BWM jika kontrol daya atau beban tidak butuh analog murni seperti motor, LED, ataupun heater. Kemudian ingin solusi murah dan efisien, membutuhkan tegangan DC variabel dengan arus besar, frekuensi tidak terlalu tinggi, dan ripple masih bisa ditoleransi oleh beban. Dan terakhir, menggunakan microcontroller yang tidak memiliki DAC. Untuk contohnya yaitu kontrol kecepatan motor DC, kontrol servo, peredupan LED atau rangkaian dimmer, kemudian pemanas atau power control, dan juga jadi intinya DAC memberikan sinyal analog yang lebih bersih dan presisi. Dengan BWM lebih fleksibel, murah, dan cocok untuk aplikasi daya. Pilih metode yang sesuai dengan kebutuhan sistem, kualitas sinyal, biaya, dan juga ketersediaan.
Untuk implementasinya dari contoh DAC dan juga PWM, kita bisa lihat dari ESP32 dan STM32. Kita mulai dari ESP32 dulu, yaitu fitur DAC, memiliki 2 channel DAC, pin yang mendukung yaitu GPIO hingga 25, resolusi pada 8 bit dan juga rentang output 3,3 volt. Dengan prinsip kerja yaitu mengubah dari digital hingga DAC, kemudian lanjut ke output tegangan analog. Output DAC bersifat unbuffered sehingga dia impedansinya, keluarannya relatif tinggi. Kemudian gunakan rangkaian filter jika membutuhkan tegangan analog yang lebih halus dan stabil. Resolusinya hanya 8 bit, jadi cocok untuk aplikasi umum seperti audio sederhana, kontrol tegangan, dan masih banyak lagi. Sedangkan timer PWM kita punya STM32 dan parameter prescaler atau PSC biasanya, kemudian ARF, CCR, dan juga masih banyak lagi. PWM ini bukan analog murni ya, jadi perlu filter pasti untuk mendapatkan tegangan DC. Kemudian semakin tinggi frekuensi PWM dan semakin besar kapasitor filter, maka ripple-nya semakin kecil. Ideal untuk kontrol daya, motor, servo, LED dimming, dan sebagainya. Kita lanjut ke dalam salah satu percobaan paling sederhana, yaitu yang saya gunakan adalah STM32. Bisa dilihat di sini, ini adalah salah satunya hasil dari pengerjaan yang ini menggunakan STM32. Ini adalah uji coba kasarnya. Untuk kodenya, mari kita lihat lebih lanjut pada video ini. Bisa dilihat, jadi di sini adalah saya menggunakan platform IO ya untuk bantuan untuk membuat kode. Bisa dilihat di sini kita menggunakan define DAC pin 25, dan LED pin 2, dan juga delay MS sebesar 1,10 second milisecond maksudnya. Kemudian di sini ada ya kode-kode biasa, dan juga di sini ada output. Jadi nanti di layar kita bisa melihat program 64 berupa program 64 DAC output dan sebagainya. Lanjut, di sini kita menggunakan fungsi ramp up atau agar LED brightness ini naik mengikuti iringannya DAC. Kita menggunakan for in untuk mengukur. Tapi bisa jika kita menggunakan delay 500 ya, tapi pastinya cepat nanti hasilnya. Oke, seperti itu saja. Nah, bisa dilihat fungsinya menghasilkan gelombang yang tentunya ada ripple ya pastinya. Nah, tapi lebih halus karena kita menggunakan ISP yang di sesi ini. Sedangkan yang tadi bisa kita lihat untuk LPF, maksud saya untuk yang STM32 tadi perbedaannya cukup signifikan. Bisa dilihat untuk yang tadi fungsinya berupa gelombang halus dikarenakan sudah ada low pass filternya yaitu dari STM32. Dengan STM32 kita tidak perlu memakai LPF, namun pastinya tegangan ripple itu ada sesuai dengan teori yang kita jelaskan tadi. Untuk kodenya sama, kita hanya mengganti dari volt rate dan juga include inputannya. Dan pada project kali ini kita hanya mengukur LED ini untuk memastikan apakah dia ini. Nah, jadi di sini ini dia kita menggunakan dimmer ya, keredupan. Oke, langsung saja kita ke kesimpulan, yaitu yang pertama, DAC menghasilkan sinyal analog asli, kemudian PWM menghasilkan analog semu, PWM cocok untuk kontrol sederhana, dan juga ESP32 memiliki DAC internal.
STM juga unggul pada fitur PWM melalui timeline. Sekian dari pemaparannya. Selanjutnya masih ada banyak lagi, yaitu untuk project selanjutnya kita akan belajar tentang VRTOS atau Real Time Operating System. Terima kasih, saya Amar Adipo pamit undur diri.